Ibu yang kasih dalam Tuhan, bertemu kembali kita di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang setiap umat Tuhan yang ada pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Dia. Kita mau datang menyembah dan memuliakan nama Dia. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, Tuhan, Kaulah Tuhanku dan Kaulah Raja. Kita mau puji, kita mau agungkan, kita mau tinggikan. Dia yang layak terima puji dan sembah kita. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan. Pujian yang berkata, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
kita bersuka cita sebab kita punya Allah yang hidup. Allah yang punya Allah hidup. Amin. Karena kuasa maut sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dipulihkan, dan kita menjadi pemenang. Amin. Sungguh baik dan teramat baik. Bila hati terasa berat, mari kita mau datang ke hadapan Tuhan saat ini. Kita mau menerima firman-Nya. Namun kita mau diberkati lewat pujian kita saat ini. Sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, saya rindu semua jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, ini aku Tuhan, biar aku boleh layak di hadapan Engkau. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dan aku bawa setiap beban kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Setiap kesulitan yang kita alami, mari kita mau datang kepada-Nya. Saya undang setiap umat Tuhan, mari kita mau berseru. Bila hati terasa berat,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang kedua sesudah Paskah minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk puji-pujian. Kami menyenangkan Tuhan dan pujian. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa nyanyian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Kami diberkati. Umat Tuhan yang mendengar dan mengikut memuji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kini Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu, menasihati kami dengan firman-Mu, menguatkan kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan mohon Tuhan urapi kami semua, baik umat yang mendengar firman dan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan mengurapi kami semua sehingga firman ini memberkati kami sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan bersabda
kepada kami, karena kami suka mendengar suara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-22 dan ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat 22 dan ayat 23 dengan tema keistimewaan hidup orang percaya. Keistimewaan hidup orang percaya. Saya tidak mengatakan keistimewaan orang percaya, tapi keistimewaan hidup orang percaya. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 22 dan 23 demikian firman Tuhan, bunyinya demikian. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tidak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah orang-orang yang diberkati dan berbahagia sepanjang hidup. Haleluya. Keistimewaan hidup orang percaya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kebangkitan Kristus membuat orang percaya menjadi spesial, menjadi khusus, menjadi istimewa. Kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang percaya yang sudah diubahkan di dalam Kristus menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat sini bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan keistimewaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Allah, karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat keistimewaan. Lalu kemudian nasihat firman Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Ya, firman Tuhan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa keistimewaan bagi orang percaya? Apa nasihat firman Tuhan bagi kita orang-orang percaya yang dianggap orang-orang istimewa karena hidup di dalam Kristus itu? Keistimewaan orang percaya Bapak Saudara, kata istimewa itu artinya spesial. Orang yang berbeda dengan orang lain, orang yang hidupnya lain daripada yang lain, orang yang memang berbeda dalam kehidupan mereka, berbeda dalam karakter rohani mereka, berbeda dalam sikap rohani mereka, berbeda dalam pikiran rohani mereka, berbeda dalam perkataan rohani mereka. Itu sebabnya Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, keistimewaan orang percaya itu adalah orang-orang yang memang khusus untuk Tuhan. Kenapa demikian Bapak Saudara? Keistimewaan orang percaya itu apa? Bapak Saudara, kita lihat keistimewaan orang percaya di ayat yang ke-21 itu sebelum mereka menjadi orang istimewa. Ayat 21, hidup mereka dahulu. Hidup yang lama itu tidak istimewa. Hidup yang lama itu sangat tidak spesial bagi Tuhan. Itu sebabnya ada di dalam ayat 21 sebelum ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kamu yang memusuhi Allah dalam hatimu dan dalam pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi perhatikan orang yang hidup bukan untuk Allah. Hidup yang dahulu adalah jauh dari Allah, lalu kemudian memusuhi Allah di dalam hati, dan juga memusuhi Allah dalam pikiran mereka yang nyata dari perbuatan yang jahat. Jadi pikiran menjadi musuh Allah. Orang yang jahat di mata Tuhan, perbuatannya kelihatan, nampak dari perbuatan mereka yang jahat, mencuri, menipu, berdusta, dan juga yang lain-lain. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang Kristen yang dahulu belum mengenal Kristus, belum diselamatkan, belum ditebus oleh Kristus, belum mengalami kebangkitan Kristus, belum mengalami yang namanya Jumat Agung itu, mereka hidup jauh dari Allah. Hidup jauh dari Allah, bahkan mereka memusuhi Allah melalui hati mereka, melalui pikiran mereka, dan itu nyata di dalam tindakan mereka.
nyata dalam perkataan mereka, nyata dalam perbuatan mereka, nyata dalam perilaku mereka, nyata dalam sikap mereka. Ini orang yang dahulu lama hidup di dalam manusia lama, hidup di dalam dosa, hidup bergaul dengan dosa, hidup tidak mengenal Allah, hidup menyembah berhala, mengandalkan Allah-Allah dunia, mengandalkan kuasa gelap, mengandalkan kekuatan manusia. Itu adalah ciri orang yang hidup jauh dari Allah, orang yang hidup di dalam manusia lama. Dan itu sebabnya keistimewaan orang percaya sesudah dia mengenal Kristus, mengalami yang namanya kebangkitan Kristus, maka dia mengalami sesuatu yang baru dan menjadi istimewa. Apa istimewanya? Istimewanya sekarang adalah diperdamaikan dalam Kristus. Ayat 22 itu. Sekarang kamu diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Saudara, keistimewaan kita sekarang diperdamaikan dalam Kristus. Ini luar biasa sekali. Itu berarti bahwa dahulu orang berdosa bermusuhan dengan Allah. Tetapi sesudah Kristus mati dan bangkit dari antara mati, mereka diperdamaikan. Mereka diperdamaikan oleh apa? Oleh Kristus. Darah Kristus memperdamaikan mereka karena sudah merebus dosa mereka. Dan karena itu Bapak Saudara, tujuannya diperdamaikan. Dua musuh yang akhirnya diperdamaikan di dalam Kristus, tujuannya apa? Menempatkan mereka menjadi orang yang kudus. Di dalam ayat 22 itu Bapak Saudara katakan bahwa tubuh jasmani kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Jadi Bapak Saudara perhatikan, diperdamaikan dalam Kristus dengan tujuan untuk menempatkan menjadi kudus. Menempatkan di situ berarti menaruh, meletakkan, membuat menjadi kudus, meletakkan di tempat yang kudus, menaruh di tempat yang kudus, menjadikan kudus, bahkan merubahkan hidupnya menjadi kudus, merubah sikapnya menjadi kudus, merubah pikirannya menjadi kudus, merubah karakternya menjadi kudus, merubah perbuatannya menjadi kudus, merubah perilakunya menjadi kudus, karena sudah didamaikan di dalam Kristus. Darah Kristus menebus, lalu kemudian mendamaikan mereka bersama dengan Allah. Orang-orang ini dikatakan menempatkan mereka, yaitu mereka ditaruh menjadi orang-orang yang kudus. Mereka diletakkan menjadi orang yang kudus di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian tujuannya berikut, untuk apa? Untuk tidak bercela. Kata di situ artinya tidak menjadi rusak lagi. 2 Korintus pasal yang kelima ayat itu dikatakan, sesungguhnya manusia lama itu sudah pergi dan yang baru sudah datang. Orang yang sudah di dalam Kristus, hidup yang lama berlalu, yang baru datang, yaitu ciptaan yang baru, ciptaan karakter yang baru, ciptaan sikap yang baru, ciptaan pikiran yang baru, ciptaan perbuatan yang baru, ciptaan perkataan yang baru, ciptaan tindakan yang baru di dalam Kristus, yaitu tidak bercela, tidak rusak lagi, diperbaharui di dalam Kristus Yesus dalam kekudusan. Tujuan berikut supaya tidak bercacat. Luar biasa, tidak bercacat, tidak bernoda. Dan firman Tuhan menolong kita bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, dan itu menjadi spesial di mata Tuhan, spesial di dalam dunia, berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Di mana orang-orang ini diletakkan di hadapan Allah di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ini menolong kita Bapak Saudara, bahwa Anda dan saya adalah orang-orang istimewa, orang spesial, orang yang berbeda dalam tindakan, dalam perbuatan, orang-orang yang ditebus dan didamaikan dengan tujuan supaya mereka menguduskan diri mereka, Allah dipermuliakan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini keistimewaan orang percaya. Hari ini kita belajar bahwa Anda adalah orang percaya. Anda sudah ditaruh menjadi orang kudus. Anda diletakkan menjadi orang kudus. Anda dibuat menjadi orang kudus. Anda dijadikan orang kudus menurut kasih karunia Allah. Itulah keistimewaan. Hari ini katakan kepada diri Anda, saya orang istimewa di dalam Kristus Yesus. Saya orang spesial di dalam Kristus Yesus. Saya orang khusus
di dalam Kristus Yesus. Saya orang yang berbeda dengan orang lain di dalam Kristus Yesus. Sehingga tindakan, perbuatan, perkataan, sikap mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Yang kedua, nasihat. Nasihat firman Tuhan bagi orang percaya yang merupakan orang-orang yang istimewa. Di dalam ayat firman Tuhan, dalam ayat 23 di sana dikatakan, ayat 23 nasihat, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kami kabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Luar biasa Bapak Saudara, nasihat firman Tuhan sesudah menjadi orang yang spesial, orang istimewa. Nasihat firman Tuhan adalah harus bertekun di dalam iman, tetap bertekun. Atau firman Tuhan harus, ini kata harus itu merupakan satu perintah tegas. Harus bertekun di dalam iman. Tekun di sini berarti meneruskan iman kepada orang lain melalui kesaksian. Dalam terjemahan sebenarnya dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasanya Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa meneruskan iman kepada orang lain melalui kesaksian hidup. Tekun di sini juga menunjukkan harus melanjutkan iman, berjalan terus di dalam iman. Kata tekun itu berjalan dan terus dalam iman, melanjutkan iman kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu perintah. Tetap tekun di dalam iman, yaitu percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus satu-satunya penolong. Yesus satu-satunya pembela hidup kita sebagai orang percaya. Yesus satu-satunya pengudus yang dapat menguduskan kita menjadi anak-anaknya. Bapak Saudara, bukan saja bertekun nasihatnya, tetapi firman Tuhan dikatakan harus tetap teguh di dalam iman. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-23 dia katakan harus bertekun dalam iman, harus tetap teguh. Teguh di mana? Teguh di dalam iman. Kata teguh di situ dalam terjemahan itu, kata teguh berarti terus menerus, tidak berubah, tabah, kokoh, kuat. Dan teguh di situ berarti sungguh-sungguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Tidak Bapak Saudara, tidak berubah. Terus menerus mengikut Tuhan, terus menerus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kata tetap teguh di dalam iman di sini berarti terus mempercayakan hidup kepada Kristus Yesus, terus meletakkan hidup di dalam Kristus Yesus, meletakkan pengharapan kepada Kristus Yesus Kristus, supaya apa? Menolong, memberkati, melindungi. Bukan saja teguh di dalam iman, tetapi yang berikut ada di sana nasihat yang keempat. Apa? Supaya tidak bergoncang. Harus tidak bergoncang. Alkitab mencatat situ dikatakan tidak bergoncang. Sebab kamu harus bertekun di dalam iman. Kamu teguh di dalam iman. Kamu tidak bergoncang imanmu. Kata di sini Bapak Ibu Saudara, tidak bergoncang. Itu berarti tidak gemetar. Jangan bimbang. Jangan juga beralih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bergoncang, tidak gentar menghadapi tekanan hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, banyak tekanan, banyak masalah, banyak problem, banyak sakit penyakit, banyak kesulitan. Tetapi kesulitan-kesulitan tidak harus menggoncang iman kita sebagai orang percaya. Tidak harus membingungkan kita menjadi orang percaya. Tidak harus membuat kita gemetar menghadapi setiap persoalan. Setiap pergumulan lebih kecil dari kuasa Allah. Itu sebabnya iman kita harus lebih besar dari pergumulan. Iman kita kepada Kristus harus lebih besar dari persoalan. Dan Bapak Saudara, nasihat yang berikut adalah jangan mau digeser. Kata ini berarti jangan beralih. Jangan dipindahkan oleh godaan apapun di dunia ini. Orang bisa pindah iman oleh karena harta. Orang bisa pindah iman oleh karena kedudukan. Orang bisa pindah iman oleh karena pergumulan-pergumulan yang tidak selesai. Orang bisa pindah iman oleh karena putus asa, putus harapan, kecewa, dan pada akhirnya dia pindah iman. Dia beralih imannya, tidak lagi mengandalkan Kristus. Ini bukan orang istimewa, tapi orang yang istimewa adalah orang yang
tidak beralih imannya, tidak dipindahkan imannya oleh karena godaan-godaan dunia ini, godaan-godaan di sekitar. Banyak sekali godaan yang membuat orang percaya bisa saja meninggalkan iman, meninggalkan Kristus, yang pada akhirnya mereka menjadi orang yang terbuang. Tetapi hari ini nasihat firman Tuhan, kita adalah orang istimewa yang tidak mau digeser, yang tidak bergoncang, yang tetap teguh dan tetap tekun di dalam Kristus Yesus, karena imannya kuat, kokoh di dalam Kristus Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda adalah orang istimewa. Tetapi juga ada nasihat buat kita. Firman Tuhan menasehati supaya tetap tekun di dalam iman, supaya kita tetap teguh di dalam iman, supaya tidak bergoncang iman kita, supaya tidak mau digeser iman kita karena godaan, tawaran-tawaran dunia yang sifatnya sementara, yang fana di dunia ini. Harta Bapak Ibu Saudara bisa didapat, tapi kalau iman itu lenyap, tak akan didapatkan. Kehilangan Yesus Kristus, maka segalanya akan lenyap, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita, engkau orang istimewa. Karena itu engkau orang yang tetap teguh mengikut Tuhan dalam iman, percayamu, keyakinanmu, pergumulan-pergumulanmu. Yesus yang bangkit dari antara orang mati menjamin saudara dan saya adalah orang istimewa dan menjadi orang kudus, orang yang khusus, spesial di dalam dunia, dan sampai berjumpa dengan Kristus di hidup yang kekal yang akan diberikan kepada kita. Karena itu, yang terakhir, jangan lupa memberitakan Injil seperti Paulus melayani dan memberitakan Injil. Kabar baik bagi orang berdosa, yaitu di dalam Kristus Yesus, bahwa orang berdosa perlu didamaikan dengan Kristus. Orang berdosa perlu percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya aman, tentram, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Saudara, mari kita masuk di dalam ucapan sekutu firman Tuhan dan masuk dalam doa syafaat. Sekaligus kita doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami adalah orang-orang istimewa karena sudah didamaikan oleh Kristus dan dikuduskan, tak bercacat, tak bercela, hidup tekun, teguh, karena kami percaya kami adalah umat yang sudah ditebus. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati firman. Tanda terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami terima firman diberkati. Kami ingin memberi persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan khusus, dan persembahan misi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan semua bisnis umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang diberikan oleh jemaat. Tuhan memberkati, tangan-tangan memberi. Tuhan lipat kalikan berkat Tuhan untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, kami ingat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan menolong bangsa ini agar keluar dari pergumulan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya vaksinasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah, biar itu bermanfaat bagi kami bangsa Indonesia keluar dari pergumulan masalah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Jokowi bersama kami, para menteri kabinet Indonesia Maju, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dilindungi oleh Tuhan. Setiap keputusan biar berasal dari Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai setiap kebijakan. Menyerahkan ya Tuhan situasi keamanan, situasi politik, hukum kami serahkan dalam tangan, khususnya ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Untuk TNI Polri, Tuhan tolong kesatuan, kesehatan, kekompakan untuk keamanan bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, menolong anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami TNI maupun Polri. Tuhan menolong dan melindungi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu, pendidikan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan menolong umat-Mu, diberkati di mana saja hari ini mereka mengikuti ibadah, mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan dengar doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita berdoa menutup ibadah kita, dan jemaat boleh mengarahkan hati untuk menerima doa berkat. Bapa, akhir dari ibadah ini kami menaikkan syukur karena Tuhan sudah memberkati dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan sudah menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini umat-Mu mengangkat hati kepadamu dan menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati umat-Mu. Karena itu umat Tuhan, biarlah angkat hatimu dan terima berkat-Nya. Kiranya berkat, nikmat, dan kasih sayang para Allah Bapa, anugerah yang berdiri pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Memasuki minggu yang baru yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Amin.